Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Baharudin Yusuf dengan NIM 2200018136 dari kelas 83. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari pelatihan soft skill tahap 1 Universitas Ahmad Dahlan. Jadi dalam video ini saya akan bercerita tentang karir saya selama dari SMP hingga saat ini. Oke, dimulai dari pendidikan menengah pertama. Saya bersekolah di Madrasah Tsanawiyah, ya bukan di SMP, ya di MTS. Namanya di Madrasah Tsanawiyah Syamsul Ulum di daerah Sukabumi, daerah kota Sukabumi dan kecamatan Gunung Puyuh. Di sana saya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan pas waktu kelas 8 saya sempat menyalonkan sebagai ketua OSIS di sana. Tapi ya nggak tahu kenapa sebenarnya tiba-tiba mau aja gitu nyalonin. Belum tahu sebabnya apa waktu itu. Dan alhamdulillah waktu itu belum menang, belum dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan jadi anggota pun tidak. Mungkin karena dari restu orang tua juga ya. Soalnya waktu saat itu saya meminta izin kepada orang tua saya dan orang tua saya kurang menyetujui gitu, lebih fokus belajar aja katanya seperti itu. Dan mohon maaf, pas waktu saya masuk MTS atau SMP, saya juga alhamdulillah masuk pondok pesantren juga. Jadi saya mesantren sambil sekolah seperti itu. Dan ya tidak banyak prestasi yang saya ciptakan pada waktu Madrasah Tsanawiyah. Ya mungkin saya siswa yang biasa-biasa saja ya, tidak spesial seperti kebanyakan orang. Jadi saya siswa biasa. Dan alhamdulillah saya lulus tepat waktu, ya maksudnya lancar gitu. Nah, saya lanjut ke Madrasah Aliyah tuh. Ya, enggak SMA juga ya. Lanjut di Madrasah Aliyah, namanya di Syamsul Ulum juga. Soalnya itu satu yayasan gitu. Jadi ya gak mau pindah gitu, udah terlanjur nyaman di situ. Jadi lanjut saja di Syamsul Ulum juga. Pondoknya masih itu juga, alhamdulillahirabbil alamin. Dan alhamdulillah waktu kelas 10 nih di Syamsul Ulum ya. Kalau belajar masalah sekolah alhamdulillah lancar. Luar biasa gitulah, lancar alhamdulillah. Nah, pas waktu kelas 10 nih, saya mau cerita tentang sedikit bisnis pertama yang saya lakukan nih, ya saya jalani. Yang pertama ada di kelas 10. Nah, ada teman saya tuh kakak kelas senior saya. Tapi dia beda sekolah. Dia sekolahnya di SMK, saya di MA-nya. Nah, tiba-tiba dia manggil saya tuh pas tengah malam, enggak tengah malam sih, awal malam lah, jam 9-an, masih pagi. Jam 9-an manggil tuh, "Ton, sini Ton," katanya. Nah, aku samperin kan tuh. Nah, dia nawarin bisnis. Nah, dia ceritain lah tentang gini. Nah, waktu saat itu, waktu masih polos tuh kelas 10. Nah, join gak banyak mikir. Dan ternyata setelah lama-lama saya baru tahu ternyata bisnisnya itu adalah MLM, multi level marketing. Dan saya baru menyadari bahwa saya kurang menyukai bisnis itu. Bukannya suka sebenarnya, bisnis itu suka, bisnis jualan itu suka, tapi kalau ke MLM tuh kayak kurang gitu. Lebih suka emang bisnisnya jual beli viewer gitu, gak MLM gitu. Kayak gimana ya, kurang suka aja gitu. Mau tahu PT-nya apa? PT apa? Ayo. Nah, udahlah skip. Pokoknya bisnis. Dan alhamdulillah waktu itu saya bermodalkan 5 juta rupiah.
Dari mana tuh uangnya? Oh banyak banget kamu punya uang. Alhamdulillah orang tua saya juga. Kalau nggak mungkin loh itu uang saya 5 juta dari mana gitu kan. Dan 5 juta itu dari orang tua saya. Nah, kembali gak tuh uangnya? Kembali sih sebenarnya. Alhamdulillah balik modal. Nah, pas waktu balik modal tuh, nah saya berhenti lah tuh. Udah sekitar berapa tahun berarti ya? Sekitar wah udah lulus SMA pokoknya. Pas udah lulus sekolah itu bisnis pun ikutan berhenti. Soalnya kenapa? Wah, saya kurang suka. Nah, break lah tuh udah bisnis pertama saya tuh dari kelas 10, alhamdulillah. Tapi rugi gak sih sebenarnya? Udah ngeluarin uang sebanyak itu 5 juta. Enggak rugi, serius enggak rugi. Saya sadar bahwa itu adalah suatu pembelajaran yang besar bagi saya. Dan saya belajar bahwa kedepannya kalau ada sesuatu gitu yang menggiurkan atau apa-apapun yang terlihat seperti enteng, seperti gampang, harus tahu dulu apa tuh sebenarnya. Tahu gak sih resikonya apa, ininya apa, beratnya, di mana gampangnya, di mana susahnya. Nah, harus seperti itu dulu. Jadi intinya gak nyesal sedikit pun. Walaupun ya balik modalnya sih gak semuanya balik modal, ya ada sisa-sisanya gitu. Nah, itulah bisnis pertama saya. Nah, alhamdulillah waktu menginjak kelas 11, nah waktu menginjak kelas 11 nih, alhamdulillah saya nyalonin lagi tuh jadi OSIS. Nah, itu mah alhamdulillah orang tua menyetujui dan alhamdulillah juga lulus. Bukan lulus, menang tuh. Menang saat melawan 2 kandidat teman saya. Jadi totalnya 3 kandidat. Alhamdulillah saya menang dengan teman saya itu. Teman saya, wakil saya cewek. Alhamdulillah saya menjabat waktu itu. Nah ini sayangnya nih, pas waktu saya menjabat itu Covid tahun berapa ya berarti? Tahun 2020 2021. Nah, itu waktu Covidnya tuh. Jadi ya mohon maaf banyak program kerja yang saya kurang tepati gitu. Soalnya apa? Ya sekolah pun enggak. Bagaimana? Langsung ada yang bilang tuh pas waktu apa ya? Pas saya lulus waktu apa? Waktu saya masuk ke organisasi ada di kampus, nanya tuh. Lah terus kan HP bawa. Lah kenapa gak di handphone apa gitu tuh? Lah kan saya mondok gitu kan. Mondok gak boleh bawa HP. Nah, itu pun jadi persoalan tuh di situ. Susah juga kan. Nah, jadi saya adain lah event-event kecil ya, seperti misalnya ada di bulan Mulud, bulan Rabiul Awal. Nah, itulah saya adain lomba-lomba, atau di bulan Muharram bisa jadi lomba-lomba kayak lomba pidato atau lomba apa. Tapi yang ada di lingkup pondok pesantren aja. Soalnya siswa yang di luar juga gak boleh masuk kan tuh waktu itu. Ya jadi saya adain yang di dalamnya aja. Dan alhamdulillah sih tidak begitu buruk juga, tidak banyak komentar buruk dari bidang kemahasiswaan di sekolah. Ya jadi alhamdulillah aja, lancar-lancar aja selama saya menjabat jadi ketua OSIS di sekolah waktu itu. Dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar di waktu itu sekolah saya, madrasah saya itu. Sampai saya lulus pada tahun 2022 berarti ya. Ya, saya lulus pada tahun 2022 Maret tanggal 22. Maret enggak tanggal 22. Maret tanggal 18-an, 18 Maretan. 18 Maret. Nah, 18 Maret waktu langsung wisuda pesantren tanggal 19. Nah, besoknya tanggal 20. Saya berpikir tuh kan gini. Saya berpikir tuh pas ujiannya, pas lagi ujian, pas selesai ujian nih mikir. Wah, ini kan tanggal 19 nih kan lulus nih. Ngapain aja nih ya enaknya? Maksudnya kalau lulus kan nih libur masih panjang gitu. Nah, pertama niat saya tuh gak bakal kuliah dulu, gak bakal ngampus dulu. Niat saya tahun depan baru ngampus waktu itu. Jadi ya saya mau santai dulu kan waktu itu. Jadi mikir dulu nih, wah ini kayaknya nganggur lama banget. Nah, terus saya punya temen tuh yang udah baru pulang dari Pare, kampung Inggris, Kediri ya, Pare Kediri. Nah, waktu itu saya carilah info-info ke dia, ceritain bagaimana cara berangkat ke sana,
berapa biayanya, ini apa itu, gimana dong di sananya, ngapain aja sih sebenarnya. Nah waktu itu saya gak banyak mikir lah, langsung besoknya saya berangkat. Malamnya wisuda pesantren, nah besoknya saya langsung gas ke Pare Kediri itu. Dan nah waktu itu saya bahasa Inggris tuh nol banget ya. Oh iya, saya ambilnya bahasa Inggris ya, bukan bahasa yang lain, bukan bahasa Arab, Jepang, Jerman, bukan yang lain, tapi saya ambilnya bahasa Inggris. Nah saya tuh nol banget sumpah, itu nol banget bahasa Inggris, bahkan gak ada niat sebenarnya tuh ke Pare itu kan, gak ada niat, itu ngedadak banget serius. Nah berangkatlah waktu itu ke Pare, hampir 6 bulan ya, hampir 6 bulan, dari bulan Maret sampai September ya, hampir 6 bulan. Agustus gak September, Agustus September sampai Agustusan. Nah berarti, tapi yang saya ambil belajarnya cuma 4 bulan, soalnya kenapa, kan sisa-sisanya tuh kan libur, jadi gak diambil, jadi cuma 6 bulan. Nah mungkin alhamdulillah sekarang bahasa Inggris saya kuasai, insya Allah nanti ya, insya Allah tahun sekarang atau tahun depan, bisa tahun sekarang saya mau belajar bahasa Jepang. Wah, mantap. Buat apa sih sebenarnya bahasa itu? Buat main Ome TV. Nggak, bercanda ya, buat soft skill lah, wajib kan soft skill kan. Yang penting bisa ya, kalau buat apa mah itu urusan belakangan, yang penting bisa dulu kan. Nah, waktu bulan apa ya? Agustus kayaknya bulan Agustusan deh. Juli, Agustus, pokoknya bulan-bulan itu deh. Nah orang tua tuh nelpon, kamu udah daftar di mana katanya, bilang gitu kan ibu tuh. Nah aku jawab dong, wah aku gak daftar kataku kan. Lah kenapa, gak kuliah katanya, buat tahun depan. Wah ngapain tahun depan katanya, udah sekarang aja katanya, tahun sekarang aja. Wah kalau gitu kan tadinya mau kusain lah negeri gitu kan, kalau mau kuliah tahun itu. Tapi kan udah tutup tuh bulan itu kan, negeri udah tutup. Nah panik wah, jurusan belum dapet, kampus belum dapat juga, wah bingungnya tuh, bingung total sumpah. Nah terus carilah aku teman nanya di mana nih kampusnya yang masih buka pendaftaran. Nyari awalnya Unisula, ternyata ya kurang lah gitu, maksudnya bukan kurang univnya, kurang seret. Nah ternyata temukanlah Universitas Ahmad Dahlan yang sekarang saya berkuliah, alhamdulillahirobbilalamin sampai titik ini. Nah langsung lah, gak banyak mikir, langsung daftar, plus alhamdulillah langsung keterima masuk. Bulan September langsung saya pulang ke sini, pulang September dari Pare langsung saya ke sini. Belum pulang ke rumah tuh waktu itu kan, saya lebaran juga di Pare waktu itu. Dan langsung pulang ke sini, ke Yogyakarta, nyari kos itu lah apalah. Dan kuliah sampai sekarang. Dan astagfirullahaladzim, nah ini semester 1 nih. Semester 1 saya sebenarnya kurang waktu pembelajaran semester 1 sebenarnya bukan kurang dosennya, tapi sayanya sendiri. Saya terlalu menganggap bahwa matkul-matkulku terlalu enteng. Makanya menganggap enteng matkul lah gitu, nilai itu belakangan gini. Ternyata pas waktu pemberian nilai atau ngasih nilai dosen-dosen tuh, wah sakit hati banget sumpah. Ya tapi salah siapa ya, salah saya juga, bukan salah dosennya. Jadi ya mau apa lagi, terima lah, salah saya kan. Nah seperti itu. Nah jadi waktu semester 1 ini, tapi alhamdulillah dosen saya pada baik-baik. Saya langsung kejar ujian ulang, alhamdulillah IPK saya masih 3, ya 3, alhamdulillah, enggak 2. Alhamdulillah saya langsung kejar ujian ulang, alhamdulillah kejar. Dan itu menjadi bahan bakar saya untuk semester-semester kedepannya, agar bisa selalu bersemangat dalam belajar. Tapi bukan nilai yang saya kejar, tapi kepahaman yang saya kejar. Seperti itu, alhamdulillah sampai detik ini perjalanan saya seperti itu. Alhamdulillah sebenarnya lancar, nggak ada sedikit pun ya, maksudnya masalah berat gitu, alhamdulillah gak ada. Saya selalu santuy menghadapinya, ya tenang aja gitu. Soalnya kan ya kalau dipikirin mau apa juga, pasti
Gak bakal ngaruh gitu kalau dipikirin juga. Ya udah, tenang-tenang aja, jalanin aja, udah lancar itu insya Allah. Asal jangan lupa berdoa, jangan lupa beribadah, ya terutama sholat jangan lupa. Walaupun terkadang ya saya lupa, tapi walaupun akhir itu sholat saya kerjain insya Allah. Wah, nah tilawah Al-Quran itu juga penting, jangan sampai terlewat. Pesan dari ibu saya seperti itu. Ibu saya sangat menekankan bahwa jangan lupa ya, sholat itu nomor satu. Walau ketika kau di mana gitu, sedang di mana ataupun di mana jauh dari rumah, jangan lupa sholat, gitu aja. Kalau sholat kau jalani kan, ibu ridhoi, ya seperti itulah pokoknya sholat katanya gitu. Ya mungkin gitu cerita singkat perjalanan karir saya dari mulai SMP menengah pertama sampai detik ini kuliah semester 1 ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sangat lancar. Mungkin itu saja, mohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak kurangnya, banyak minusnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.